Nah, khusus untuk kamu turunanmu nggak frontal sebenarnya. Tapi kalau mamanya anakmu itu kamu anggap frontal, berarti yang paling frontal siapa? Bapaknya. Bapaknya berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Bersama saya Tung, sahabat saya Bang C, dan juga Mas Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya punya cerita dan akan bertanya ini sedikit Pak Ustadz. Saya punya teman, istrinya teman saya itu menderita kanker payudara Pak Ustadz. Dan itu metastasenya sampai ke paru-paru. Jadi paru-parunya sudah terkena akibat kanker payudaranya tersebut. Padahal itu istri teman saya tidak merokok Pak Ustadz. Suaminya juga nggak merokok gitu ya. Kelihatan tidak merokok. Kenapa bisa sampai terjadi kanker payudara tersebut Pak Ustadz? Dan metastase lagi ke paru-paru gitu. Pak Tung, kalau kanker payudara itu saya punya teman. Berarti seumuran nih? Seumuran. Sejak tamat SMA, dia sudah kena kanker payudara. Belum nikah? Perempuan, belum nikah. Oh. Meninggal, Ji. Akhirnya meninggal. Umur sekitar 4 sampai 50. Jadi dia SMA kena kanker payudara. Iya. Tapi meninggalnya setelah umur 40-an. Wah, Sempat nikah, Ji? Enggak. Oh, enggak nikah. Ini malah berdua, adiknya juga sama. innalillah. Tapi adiknya belum meninggal. Oh gitu. Kok belum, Ji? Nah, itu serem banget ya. Ada dua kejadian Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz bisa begitu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, pertanyaan ini memang sangat banyak sekali karena kasus kanker itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri itu juga banyak. Dan sampai sekarang itu belum ketemu solusinya. Obatnya ada untuk bukan pencegah ya istilahnya, biar tidak Menghambat begitu. Ya, menghambat biar kanker itu sendiri tidak menyebar atau bagaimana. Nah, saya akan memberikan gambaran dari beberapa pasien-pasien yang sering saya tangani, yaitu kanker. Relatif persentase besar itu kanker payudara pada wanita di umur di bawah 50 tahun, 47, 45, 40 tahun atau di bawahnya itu kecenderungannya insya Allah dia itu sering menyimpan marah kepada orang tuanya. Orang tuanya. Itu sering menyimpan marah kepada orang tuanya. Kalau dia juga udah punya suami dan pada saat dia terkena kanker, dia sudah punya suami, nah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dengan orang tua, kemungkinan kedua dengan suaminya. Marah yang disimpan, rata-rata marahnya yang disimpan, rata-rata ya. Nah, bagaimana seperti itu? Jadi begini, selama ini kan kasus kanker itu tidak ketemu dari mana munculnya kan gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh saya memberikan gambaran sedikit dari tentang ayat Quran, ringan sebenarnya. Apa dari satu ayat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Dan Allah senantiasa mengingatkan kita dengan ayat tersebut. Nah, kemudian juga ada hadis yang bunyinya la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Sebenarnya kalau kita itu mau memahami jangan marah bagimu surga itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa nantinya seseorang yang memang tidak marah, kalaupun ada marah dia sendiri istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kalau dia marah dengan seseorang diselesaikan tabayun atau sesuatu
yang menjadikan dia tidak nyaman, tersinggung dan sebagainya, dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, dia belajar untuk tidak marah di situ. Seseorang wanita yang marah, yang disimpan, khususnya ini yang disimpan ya, ini mudah sekali terkena kanker. Kalau di umur dia itu di bawah 50, di bawah 45, di bawah 40, relatif insya Allah ini ada kasus atau marah dengan salah satu orang tuanya atau dua-duanya dengan orang tua. Insya Allah seperti itu, karena kasus-kasus yang saya tangani tentang kanker payudara hampir semuanya, hampir 100% mirip, yaitu memang benar dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Satu kasus menyimpan marah dengan orang tuanya, umpamanya seperti ini. Dia sekolah nih, lulus SMA, diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian ayahnya umpamanya tidak setuju, dia disuruh umpamanya sekolah di sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, SPTPDN ya, seperti itu umpamanya ya. Atau sekolah yang berhubungan dengan apa namanya pemerintahan lah istilahnya. Nah, ini dia sudah senang karena dia memilih fakultasnya, senang, kemudian suruh pindah oleh orang tuanya. Dan pada saat pindah dia sebenarnya nurut, tetapi dia menyimpan marah, menyimpan jengkel dan marah dengan ayahnya. Menyimpan jengkel dan marah inilah, dan itu berhari, berbulan, bertahun, yang sebenarnya orang itu akan lupa bahwa dia itu melakukan salah dan dosa. Dan si orang tua juga lupa bahwa dia itu menyuruh anaknya seperti itu juga akan menjadikan masalah di kemudian hari. Jadi bagi orang tua hati-hati kalau anak itu maunya begini, coba diajak diskusi, jangan langsung, karena itu berakibat fatal nantinya di kemudian hari. Salah satunya fatal itu apa? Kanker. Ini kita fokus kanker. Nah, pada saat tersebut beberapa tahun, kemudian berapa belas tahun atau beberapa tahun kemudian muncullah kanker payudara. Sebenarnya awal munculnya kanker itu awalnya adalah menyimpan marah. Intinya malah di paru sebenarnya. Jadi marahnya dia itu di paru. Jadi intinya kanker itu malah di paru. Kemudian karena bertahun-tahun dia tetap marah, kemudian dia juga tidak pernah meminta maaf sama ayahnya dengan proses itu. Enggak salah menurut saya secara manusiawi, enggak salah. Tetapi di hadapan Allah kan dicatat itu. Kemudian dia tidak meminta maaf dengan orang tuanya, kemudian imannya mulai bertambah. Imannya mulai bertambah, ibadahnya mulai bertambah, ketakwaannya mulai bertambah. Titik itulah oleh Allah Ta'ala diingatkan bahwa dulu masih ada salah dan dosa. Salah satunya adalah dengan kanker payudara tersebut. Dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Biasanya kalau dia yang benar, biasanya loh ya, itu nanti sebelah kanan kanker payudara. Tapi tetap kanker. Tapi tetap kanker. Astagfirullah. Iya loh ya. Jadi gitu. Nah, kalau mamanya ini salah satunya ya. Kemudian ada lagi mamanya marah dengan orang tua gimana nih? Nah, mamanya nih pada waktu muda dia lulus SMA, dia disuruh nikah sama bapaknya. Suruh nikah, kamu untuk berbakti kepada dirimu, kamu nikah dengan orang yang aku tunjuk, mamanya. Dipaksa nikah. Nah, saya tidak tahu, mamanya bapaknya itu karena apa, nggak tahu. Padahal saudara-saudara yang lain menikah itu milih sendiri. Sudah dia seperti, nah ini mbak-mbak yang seperti ini kecenderungan kan jengkel dan marah. Selama dia itu menikah dengan laki-laki itu kan marah terus sama orang tuanya. Belum lagi nanti dia marah, bukan persoalan masalah dengan masa dinikahkan atau suruh sekolah. Gara-gara dia disuruh ngerjain pekerjaan rumah sehari-hari aja, itu bisa marah dengan ibunya. Bener ya. Itu saya tanya kenapa begitu, Mbak? Masih muda menurut saya. Karena sejak kecil saya tuh yang disuruh terus-menerus sama ibu saya. Oh, yang lain enggak? Yang lain tuh enggak. Kalau yang lain tuh yang ringan-ringan. Saya yang bagian berat. Nyapu lah, ngepel lah, nyuci piring lah, masak lah, dan sebagainya. Nah yang lain kok enggak loh. Dia itu ngerjain
dengan tidak ikhlas, bukan tidak ikhlas saja, dengan apa namanya? Gerundel gitu, Pak. Dengan marah gitu. Marah, ya. Kenapa? Ini apakah saya itu bukan anaknya? Ya begitu-begitulah yang namanya anak muda berpikir. Itu ya muncullah kanker. Makanya di sini harus hati-hati. Ya, bagi orang tua harus hati-hati, tidak boleh seperti hal tersebut. Nah, bagi anak juga belajar, ya. Kalau ada mbak-mbak yang sekarang itu merasa bukan anaknya orang tuanya, ya sekarang diperbaiki. Insya Allah itu anaknya, cuma jangan marah. Kalau masih marah, minta maaf sama orang tuanya sebelum kanker payudara ini muncul. Kan gitu ya. Saya cerita lah padanya sekarang ya. Bagi mbak-mbak yang ceritanya tadi seperti saya ceritain, dipaksa untuk sekolah di mana, tidak cocok di sekolah tersebut. Kalau memang masih menyimpan marah dengan orang tua, minta maaflah sebelum kanker payudara ini muncul. Minta maaf setiap hari, minta maaf setiap hari. Mudah-mudahan nanti Allah melepas makhluk-makhluk yang bisa menyebabkan kanker pada payudara yang sebenarnya intinya itu malah di paru. Oh, tapi kan biasanya Pak Ustadz itu kalau paru kena, itu orang kadang, ini maaf ya, dokter tuh kadang-kadang bilang, ini gara-gara rokok gitu. Oh, enggak ngerokok, pasif. Nah, pokoknya dikejar ke situ. Ini enggak benar itu Pak Ustadz ya? Enggak. Allahu Akbar. Teman saya ngerokok sampai mati, nggak pernah kanker, nggak pernah kena paru, gitu ya? mati aja dia. Kan gitu ya, mati aja. Oh, tetap mati ya, tetap mati. Iya, ngerokok. Ya hidupnya itu kalau nggak megang rokok itu udah nggak bisa. Tapi nggak pernah kena paru. Kenapa? Lah orangnya nyantai, nggak emosional, nggak nyimpen marah. Dia ngerokok kayak apa? Masuk asap, ya mana aja parunya. Tiap kali dia, tiap tahun atau 2 tahun sekali atau setahun sekali lah minimum, dia itu selalu check up ronsen dan bersih gitu. Bersih aja. Bukan berarti kalau ngerokok santai kamu iya, boleh nah, Pak Ustadz ya. Apa Iya adanya, benar. ya. Kalau Marah, ya sebenarnya di titik itu. Jadi marahnya. Nah, teman saya enggak, dia enggak pemarah. Dia nyantai orangnya. Selengean, nyantai aja. Nah, bagi mbak-mbak yang ingin tidak terkena kanker, ayolah berusaha mulai hari ini belajar untuk memahami bahwa hormati orang tua itu tidak sekedar kita melihat orang tua terus tangan begini, tidak seperti itu. Itu hormat bendera, sama hormat komandan. Pak Ustadz mau tanya, itu marah anak yang seseorang yang kena kanker payudara itu selalu disimpan ya Pak Ustadz ya? Insya Allah rata-rata disimpan. Kalau dia melawan misalnya gini, kamu keluar jangan malam-malam gitu. Mau ini enggak malam ini. Nah kalau kayak gitu gimana itu Pak Ustadz? Kan dia juga dia marah atau dia pokoknya ada aja alasannya gitu Pak Ustadz? Nah itu nanti seorang anak itu. Ya. Itu nanti kan ada pembelaan diri di dalam cara berpikir. Nah, pembelaan diri di dalam cara berpikir yang kalau dinasihatin si anak itu selalu ngelawan. Kan gitu nih, selalu, umpamanya nih. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa anaknya kok ngelawan orang tuanya? Pasti ada sebabnya maksudnya. Insya Allah pasti ada sebabnya, kan gitu. Tinggal saya tanya, kenapa anaknya ngelawan orang tuanya? Oh, bukan langsung terkena penyakit. Loh ya nggak bisa. Loh kalau kamu ini terkena penyakit, kamu milih penyakit yang mana nih? Jantung koroner atau stroke? Milih yang mana kamu? Sama, nggak enak semua ya Pak. Penyakit kok enak. Jadi si anak yang seperti itu harus diurut. Nah ini kan cerita dari kamu nih ceritanya. Betul. Kamu harus tahu kenapa anak ini. Apakah orang tuanya yang sama seperti si anak, punya tipikal yang frontal seperti itu, apakah si anak itu ngerti kesalahan orang tua atau bagaimana nih menurut orang tuanya frontal? Orang tuanya frontal. Turunannya lebih frontal lagi atau bisa direm sebenarnya itu Pak? Itu kalau orang lain biasanya turunannya itu lebih frontal. Tapi kalau kamu nggak frontal sebenarnya. Kalau orang lain itu biasanya lebih frontal daripada orang tuanya. Nah, khusus untuk kamu turunanmu nggak frontal sebenarnya. Tapi kalau mamanya anakmu itu kamu anggap frontal, berarti yang paling frontal siapa? Bapaknya. Bapaknya berarti. Kan enggak gitu urutannya sih. Gitu. Kamu mintanya gimana sekarang? Kan saya tanya ya. Kamu mintanya gimana?
Oh gitu. Iya, biasanya seperti itu. Jadi si anak ini bagaimana? Nah itu bukan persoalan yang harus anakku yang salah. Ya nggak bisa seperti itu. Orang tuanya harus belajar bagaimana. Ya anak kok seperti itu ya nggak cuma introspeksi, melakukan aktivitas yang menjadikan baik di hadapan Allah. Karena nanti kalau menjadikan baik di hadapan Allah Ta'ala itu mudah-mudahan anaknya nanti dirubah. Kayak umpamanya ini kamu nih. Kamu kan berdoa agar anak kamu soleh atau soleha, kan begitu. Tapi kalau doa kamu anak soleh atau soleha, tapi kamu itu belum soleh, ya nggak ketemu. Nggak bisa lepas doa nggak begitu. bisa, gitu. Bisa aja anakmu itu umpamanya hormat dengan kamu. Belum tentu itu dari doamu. Bisa aja gara-gara anakmu kamu santrenkan. Nah, dia belajar di pesantren itu. Oh gitu. Iya, saya di pesantren ini belajar, di keluarga ini kok enaknya gini. Oh berarti selama ini saya salah. Nah di titik itulah dia belajar karena hidayah Allah melalui keluarga yang di situ. Ya. Seperti itu. Berarti kasusnya sama dengan yang terkena kanker payudara ya Pak Ustadz. Orang tuanya juga harus introspeksi diri. Iya, itu, tetap harus introspeksi diri. Jadi nggak boleh merasa bahwa orang tua itu selalu benar. Yang benar itu Allah. Hanya itu aja. Berarti kalau kita bagaimana anak ini berbakti tadi yang dari contoh Ustaz tadi bilang dia bakti sama orang tua, jadi dia nurut nih dinikahkan. Ustaz tadi bilang kalau dia ikhlas aman nih. Tapi kalau dia nggak ikhlas nggak aman. Gimana dia bakti sama orang tua, tapi sebenarnya kan dia mungkin mau menikah sama yang lain itu, Ustaz. Ini bagaimana ini, Ustaz? Lah kok tanya sama saya? Tanyalah ke anakmu. Cara anaknya ya, Ustaz. Cara anaknya gimana cara anaknya? Cara anaknya biar nggak marah gitu, Ustaz. Oh, cara anaknya. Ya sebelum ngomong ya bilang marah itu dosa ya nak. Bilang gitu ya, benar. Nah sekarang jawaban kamu gimana? Itu ya tergantung dari bapak sama ibunya. Bapaknya banyak ikhlasnya nggak dia melakukan sesuatu kegiatan sehari-hari, baik itu di pekerjaan maupun di dalam keluarga. Ibunya sama, banyak nggak dia keikhlasan yang dilakukan sehari-hari untuk menjadi istri dari suaminya. Bapak ibunya banyak nggak keikhlasan yang diberikan pada orang tuanya. Nah dari titik ini ada kesimpulan menurut saya. Ini menurut saya nih kan, kalau menurut Allah kan nggak tahu saya. Menurut saya ada sisi baik dari bapaknya, ada sisi baik dari ibunya. Nah anaknya relatif biasanya agak banyak nurut. Oke, berarti nggak bisa dipotong separuh dari kejadian ini. Anaknya harus bagaimana? Nggak bisa. Kan nggak bisa. Ada takdir sebelumnya. Itu kan menguji. Umpamanya kamu dulu tuh ngeyel dengan orang tuamu. Kalau anakmu ngeyel normal. Nah, kenapa harusnya umpamanya dia itu bisa hormat karena dari sisi agama faham? Kenapa dia berani melawan omongan orang tua? Kan begitu. Nah, kalau memang kayak kamu, gimana anak itu bisa ikhlas dengan anak? Lah, tinggal bapak ibunya gimana? Dia mengerjakan sesuatu keadaan, baik keadaan sehari-hari, suami istri, maupun dengan si suami istri, dengan orang tua, dengan mertuanya, ini bagaimana? Kalau dia itu dengan orang tuanya baik, suami istri baik, insya Allah anaknya itu di lingkungan itu aja. Bisa aja umpamanya anakmu itu, kamu nikah sama iya Pak, kan seneng kamu. Iya, bener. Kok anakku mau tak jodohin? Kamu pengen ngerti rahasianya? Nggak tahu, anak-anakmu belum punya pacar. Pantesan mau kan? Iya. Lu kan nggak ngerti. Tapi coba tanya, kamu punya pacar? Enggak ya? Lu kan bener. Kebetulan nih. Nah iya, itu tergantung. Makanya kalau memang orang tuanya tadi baik, kemudian suami istri juga baik, ke orang tua, ke mertuanya baik, kemudian ke sehari-hari baik, insya Allah anaknya itu diambilkan yang gampang-gampang kok. Tapi kalau setiap hari tuh ngeyel, dikasih tahu ngeyel, merasa apa tuh bener sendiri ya. Lah kan nanti anaknya pasti punya sifat bener sendiri. Iya. Kadang-kadang dia ngajak saudara yang lain. Jadi benar berame-rame. Jadi ayahnya dihajar sama anaknya.
Gitu. Makanya ini adalah ilmu sebenarnya. Jadi ilmu yang bisa kita pelajari dan kita itu jangan melakukan hal-hal tersebut. Ini ilmu adab, ilmu akhlak, sifat perbuatan yang tidak baik yang sebenarnya itu bisa diturunkan oleh Allah Ta'ala pada anak cucu kita sebenarnya. Cuma orang nggak mau tahu. Taunya dia itu kalau udah sholat udah nomor 1 aja. Kalau dia udah puasa udah masuk surga nomor 1 aja dia. Kan nggak seperti itu. Makanya kita harus belajar bahwa tuh anak atau cucu kita itu ya kita set dari kita sendiri. Kesolehan anak kita itu yang kita set dari kita sendiri. Tidak ada yang instan. Kita punya sifat apa, di situ akan diturunkan oleh sifat tidak baik itu, diturunkan oleh Allah Ta'ala lebih kepada anak kita. Lebih biasanya. Baik itu keburukannya lebih, ya. Kalau kebaikan dari Allah. Bisa dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Bisa dilebihkan oleh Tapi juga jangan diaku-aku bahwa itu kan pandainya saya gitu. Ustadz nih, menyambung kanker payudara nih Ustadz. Sejelek-jelek anak hampir dikatakan pasti orang tuanya menyayangi Ustadz. Karena anak adalah dambaan orang tua. Seringnya anak ribut dengan orang tua Ustadz, baik dalam keadaan ringan, sedang maupun berat Ustadz, orang tuanya pasti memaafkan Ustadz. Nah, kalau si anak ini marah kepada orang tuanya mendapatkan musibah kanker payudara, ada nggak bedanya kanker payudaranya ini berat ringannya disebabkan karena orang tuanya ada yang memaafkan dengan orang tuanya yang tidak memaafkan Ustadz? Jadi gini, yang tadi kalau orang tua itu pasti sayang sama anak, itu sama seperti kamu ikhlas, dia jawab ikhlas. Kan banyak orang tua, mana ada orang tua yang nggak sayang sama anak. Itu sama seperti perkataan tadi. Kalau saya itu normal dan nggak terkejut kalau saya. Karena itu kan orang itu biasanya akan pamer terhadap dirinya sendiri, kan gitu. Cuma kelihatannya saya sayang lu sama anak saya, loh kan gitu. Pamernya itu di situ. Padahal belum tentu. Allah itu akan lebih tahu daripada lisan yang keluar dari hamba-hambanya sebenarnya. Makanya kadang-kadang yang seperti itu enggak. Makanya kalau ada seorang yang sakit, tadi anaknya sakit, kesembuhan dari anak itu tergantung mana? Ya sama, tergantung anaknya dan juga tergantung orang tua. Kalau orang tuanya cuma dari lihat, oh saya kan memaafkan anak, tapi waktu dilihat matanya, ini hanya mulutnya aja nih. Kan gitu, itu nggak bisa. Karena apa? Nggak taunya memang anaknya mirip dengan orang tuanya yang marah. Nggak taunya orang tuanya juga pemarah. Makanya dia tutupin dengan, ya saya sudah memaafkan, daripada saya ditanyain kemana-mana, sebenarnya saya pemarah juga. Kan gitu. Kan sama ditutupi semuanya. Padahal Allah itu ditutupi mau tidak ditutupi. Allah itu tahu isi hati mereka sebenarnya. Makanya saya yang sering menangani kasus-kasus seperti itu yang berhubungan dengan orang tuanya dan orang tuanya yang nganter, saya akan cerita kepada orang tuanya. Ya beginilah kalau orang tua tidak paham tentang kehidupan sehari-hari. Saya bilang, saya bukan menyalahkan ibu, saya bukan menyalahkan bapak, tapi ayo introspeksi. Karena dalam menangani kasus-kasus seperti ini, kanker, saya selalu memberikan nasihat. Jadi kalau mbak, ibu, bapak paham, berubah semuanya. Nah, pada saat berubah, bapak, perubahan itu tobatnya betul-betul taubatan nasuha, ibu juga sama, mbak juga sama. Nah, ini baru dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah, proses yang seperti ini dinilai nih setiap harinya. Jadi tidak atau belum tentu setiap orang berdoa itu langsung dikabulkan, belum tentu. Ini harus dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, dari proses inilah mudah-mudahan nanti Allah memudahkan sehingga kanker payudara itu mulai dihilangkan oleh Allah Ta'ala, dihilangkan oleh Allah terus menerus. Insya Allah itu bisa diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, begitulah insya Allah bagaimana kita mengetahui munculnya kanker payudara. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.
Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.